Mulia Tuhan mati tengah-tengah. Shalom Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada hari ini yaitu yang tertulis dalam Efesus 3 ayat 20 sampai 21. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan, Bapak Ibu serta saudara-saudariku. Di dalam Perjanjian Lama, Bapak Ibu, nama Allah banyak dikenal dengan sebutan yang disebutkan untuk mengidentifikasi segala perbuatan Tuhan. Contohnya saja dikatakan di sana, jikalau kita pernah mendengar sebutan Allah tentang El Shaddai, itu menunjukkan Allah yang penuh kuasa, Bapak Ibu. Lalu Allah dalam Perjanjian Lama itu disebut juga dengan El, yang artinya adalah Allah yang kuat. Lalu kemudian disebut dengan Elohim, yaitu Sang Pencipta yang Maha Kuasa. Lalu disebut juga dengan Elyon, Allah yang Maha Tinggi. Bapak Ibu serta saudara-saudariku, Perjanjian Lama benar-benar mengenal Allah dalam setiap kemahakuasaan, Maha Tinggi, dan Dia adalah Sang Pencipta yang dapat mengatasi segala kehidupan manusia. Jikalau dalam Perjanjian Lama Allah dikenal dengan berbagai-bagai kekuatan, kemahdasyatan, keluarbiasaan Allah, maka saat ini Efesus bersaksi bahwasanya Allah dapat melakukan segala sesuatu. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan dan pikirkan. Di malam ini Efesus mengatakan kemahakuasaan Allah itu, Dia jauh lebih dalam melakukan lebih daripada apa yang kita doakan dan pikirkan. Berarti Allah kita melampaui pikiran kita. Allah kita melampaui logika kita. Maka jangan pernah kita memakai logika atau keterbatasan pikiran kita untuk mengenal Allah. Allah kita itu tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Dia adalah Allah yang benar-benar dapat menjangkau pikiran atau bahkan jauh dari apa yang kita pikirkan, doakan. Allah lebih tahu. Itu Efesus mau katakan kepada kita saat ini, Bapak Ibu. Jadi kalau kita mengatakan bagaimana setiap pikiranku dan doaku, apakah Tuhan mengetahuinya? Iya, benar Bapak Ibu. Sebelum kita berpikir pun atau apapun yang kita pikirkan pun, Allah mengetahuinya Bapak Ibu. Maka jangan pernah kita memahami bahwasanya Allah tidak mengetahui apa yang terjadi dalam keadaan hidup kita saat ini. Dan juga dikatakan di sana seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Kita harus menyadari ketika kita mengimani Allah, ketika kita percaya kepada Allah, ada kuasa di dalam diri kita ini Bapak Ibu. Ada kuasa yang bekerja di dalam diri kita ini, yaitu Roh Kudus. Jikalau kita terus mengundang Allah dalam setiap kehidupan kita, dalam setiap pekerjaan kita, Allah di dalam Roh Kudus akan terus memampukan kita melakukan yang terbaik dalam hidup ini. Maka ketika kita melakukan yang terbaik dalam hidup ini, Bapak Ibu, firman ini mengajarkan kita supaya memuliakan Allah. Ketika kita melakukan hal yang luar biasa menurut kita,
hal yang sangat takjub menurut kita. Untuk itu kita harus selalu berkata Soli Deo Gloria, artinya segala kemuliaan hanya bagi Allah. Maka apapun yang kita lakukan, baik kebaikan, baik bantuan kita kepada sesama, atau bahkan segala hal yang menyenangkan hati Tuhan, maka kembalikan kemuliaan itu menjadi milik Allah. Maka saat ini Efesus mengatakan, bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Hanya bagi Allah lah kemuliaan, Bapak Ibu. Kita adalah alatnya untuk memuliakan Allah. Lalu tugas dan tanggung jawab kita saat ini adalah baik setiap perkataan, perbuatan kita hendaklah memuliakan Allah. Jangan pernah dalam setiap perbuatan kita melukai hati Allah, tetapi kita tetap tinggal di dalam hal yang Tuhan berikan kepada kita. Saat ini kita harus yakin dan percaya Allah yang kita sembah, Allah yang kita percayai dalam Yesus Kristus mampu melakukan apapun di dalam setiap kehidupan kita. Bahkan Dia memahami isi hati kita. Dia mengetahui isi hati kita saat ini. Apa yang kita rindukan, apa yang kita gumulkan saat ini, Dia maha mengetahui. Lalu jikalau firman ini mengajarkan kita Allah yang kita sembah adalah Allah yang maha tahu, Allah yang maha besar, Allah yang maha dahsyat, maka biarlah hidup kita terus kita yakinkan hanya kepada Dia. Sekarang kita renungkan Bapak Ibu. Sekarang firman ini mengajak kita untuk merenung. Apakah Bapak Ibu mau menyerahkan hidup Bapak Ibu dan juga meletakkan kehidupan Bapak Ibu, kecemasan Bapak Ibu, ketakutan Bapak Ibu hanya kepada Tuhan? Apakah saat ini Bapak Ibu mau menyerahkan kehidupanmu seutuhnya pada kendali Allah? Apakah Bapak Ibu mau biarlah Roh Kudus yang mengendalikan setiap hati dan pikiran Bapak Ibu? Jikalau iya, berikanlah saat ini. Yakinkanlah saat ini, apapun yang Bapak Ibu harapkan, apapun yang Bapak Ibu inginkan dan pergumulkan saat ini, Tuhan Maha Tahu, dan biarlah Dia menjawab setiap doa-doa kita, karena Yesus Allah kita lebih tahu daripada yang kita tahu. Amin, kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah Bapa kami, Engkau mengajarkan kami untuk terus memuliakan Engkau, untuk terus hidup dan tinggal di dalam Engkau. Engkau adalah Allah kami yang maha kuasa, yang maha tinggi, yang berkuasa dalam setiap kehidupan kami, yang mampu memahami pikiran, dan sebelum kami mendoakan doa kami pun Engkau telah memahami dan mengetahuinya. Oleh karena itu Tuhan, kami letakkan hidup kami hanya dalam perlindungan-Mu. Kami serahkan hidup kami hanya pada penyertaan-Mu Tuhan. Biarlah hidup kami dikendalikan oleh Roh-Mu, bukan diri kami. Saat ini hamba-Mu Tuhan mau berdoa kepada seluruh jemaat-Mu, dimanapun mereka berada saat ini, bahkan yang mendengarkan firman ini Tuhan, Engkau berkati mereka, Engkau jamah mereka Tuhan, Engkau sembuhkan orang-orang yang sakit, Engkau pulihkan mereka Bapa, Engkau hiburkan setiap orang yang berduka. Ya Allah Bapa kami, berkatilah seluruh jemaat-Mu ini, dimanapun mereka berada. Hanya padamu lah kami berserah Tuhan, sebab kami yakin dan percaya Engkau merancangkan yang terbaik dalam setiap kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus dan pimpinan Roh Kudus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus itulah kiranya menyertai dan memberkatimu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Horas.